Yo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang prinsip-prinsip latihan fisik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya William dengan NIM akhir 082. Saya Kalisa Istifarina dengan NIM belakang 013. Saya Yovanis Diar dengan NIM belakang 010. Saya Musa Nur Fadli dengan NIM belakang 080. saya Arwani dengan NIM 083. Baik, untuk materi pertama bisa disampaikan Yovan. Oke, baik. Terima kasih, Mas William. Untuk yang pertama, dari prinsip-prinsip latihan fisik sendiri, diawal dengan prinsip individual atau the principles of individuality. Nah, prinsip individual ini sendiri harus memperhatikan dan memperlakukan seseorang sesuai dengan tingkatan kemampuan, potensi, karakteristik, belajar, dan kekhususan olahraga. Nah, seluruh konsep latihan harus dirancang sesuai dengan karakteristik fisiologi dan psikologi seseorang, sehingga tujuan latihan dapat ditingkatkan secara wajar. Referensi dari BOMPA 1994. Lalu langsung saja ke yang kedua, prinsip adaptasi. Prinsip adaptasi dalam prinsip latihan fisik mengacu pada kemampuan tubuh untuk beradaptasi terhadap stimulus latihan yang diberikan. Proses ini melibatkan penyesuaian struktural dan fungsional dalam sistem tubuh seperti otot, sistem kardiovaskular, dan lainnya. Nah, untuk meningkatkan kinerja dalam respon terhadap latihan yang terus-menerus. Nah, Oke, selanjutnya untuk prinsip yang ketiga, prinsip beban berlebih atau the overload prinsip, yaitu dasar penting dalam pembangunan kekuatan dan kebugaran tubuh. Prinsip ini berfokus pada ide bahwa untuk mencapai peningkatan kinerja atau pertumbuhan otot, perlu adanya pemberian beban yang lebih berat atau lebih intensitas dari yang biasanya. Kemudian yang keempat, prinsip beban bersifat progresif, yaitu konsep bahwa untuk mencapai peningkatan dalam kekuatan, kebugaran, atau prestasi fisik lainnya, perlu adanya tahapan untuk meningkatkan beban atau intensitas latihan. Prinsip ini tidak dapat terus-menerus melakukan latihan dengan tingkat beban yang sama dan mengharapkan hasil yang lebih baik. Selanjutnya, Ya, selanjutnya nomor 5 yaitu prinsip spesifikasi. Prinsip spesifikasi atau kekhususan atau juga the principle of specificity meliputi kekhususan terhadap kelompok otot atau sistem energi atau sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Prinsip spesifikasi juga merupakan prinsip latihan pengembangan efek biologis dan memunculkan adaptasi atau penyesuaian tubuh terhadap latihan. Materi latihan yang diberikan harus sesuai kebutuhan. Contohnya spesifikasi kebutuhan sistem energi, model latihan, juga pola gerak dan kelompok otot yang terlibat. Selanjutnya yang keenam, prinsip bervariasi. Prinsip variasi ini bertujuan untuk menghindari kejenuhan, keengganan, dan keresahan yang merupakan kelelahan secara psikologis. Dapat dilakukan dalam latihan berupa mengubah bentuk atau model latihan. Yang kedua, tempat latihannya diubah, sarana dan prasarana latihan, dan juga teman latihannya. Selanjutnya, Baik, untuk materi ketujuh, itu tentang pemanasan dan pendinginan. Untuk pemanasan sendiri merupakan tahapan kegiatan yang dilakukan siswa dalam mengikuti suatu pembelajaran olahraga. Pemanasan memiliki peran yang sangat penting bagi siswa. Sebelum masuk dalam kegiatan inti mengikuti pembelajaran, pemanasan juga bertujuan untuk mencegah cedera. Di samping itu juga organ tubuh pun dipersiapkan untuk menunjang aktivitas. Untuk pendinginan sendiri merupakan fase dalam berolahraga yang bertujuan mengembalikan kondisi tubuh
dan detak jantung kembali ke normal secara perlahan. Fase ini biasanya dilakukan selama 3-5 menit setelah latihan inti. Gerakan-gerakan yang dilakukan pada fase pendinginan adalah gerakan yang intensitasnya rendah, seperti dalam contohnya itu berjalan-jalan kecil, mengayunkan lengan ke depan, ke belakang secara perlahan, sembari mengatur nafas, dan masih banyak gerakan lainnya. Untuk poin yang selanjutnya yaitu tentang periodisasi. Periodisasi adalah pengaturan, perencanaan, dan tahapan jangka panjang daripada suatu program latihan, di mana setiap proses latihan mempunyai tujuan yang berbeda. Dasar utama dari periodisasi adalah perubahan variabel latihan, termasuk di dalamnya beban latihan, volume, dan intensitas latihan. Untuk bagian dari periodisasi latihan itu mempunyai 3 bagian. Untuk yang pertama, periode persiapan terdiri dari persiapan umum dan persiapan khusus. Untuk persiapan umum sendiri yaitu tahap yang semua dasar-dasar kerangka umumnya berisi latihan fisik, taktik, teknik, dan mental harus diberikan sebagai persiapan untuk tahapan pertandingan yang akan datang. Setelah latihan persiapan umum dilanjutkan dengan persiapan khusus, yaitu latihan yang volume latihannya dan intensitasnya lebih mengarah kepada kekhususan dari cabang olahraga itu sendiri. Untuk yang kedua itu periode pertandingan atau kompetisi. Mempunyai 2 tahapan, yaitu yang tahapan pertama itu pra pertandingan, yaitu tahapan yang bertujuan untuk melatih pola dan formasi permainan, serta strategi dan taktik pertahanan dan penyerangan. Yang kedua pertandingan utama, yaitu tahap tujuan utama, yaitu untuk mencapai penampilan prestasi yang optimal. Dan untuk periode yang terakhir itu transisi. Periode transisi adalah masalah latihan selama pertandingan berakhir. Isi latihan dalam periode transisi adalah latihan kondisi fisik umum, evaluasi hasil pertandingan, rekreasi, rileks yang menyenangkan. Selanjutnya, Untuk selanjutnya yaitu prinsip berkebalikan atau reversibility. Prinsip berkebalikan artinya bila olahragawan berhenti dari latihan dalam waktu tertentu, bahkan dalam waktu yang lama, maka kualitas organ tubuhnya akan mengalami penurunan fungsi secara otomatis. Sebab proses adaptasi yang terjadi sebagai hasil dari latihan akan menurun bahkan hilang. Bila tidak dipraktekkan dan dipelihara melalui latihan yang kontinu. Olahragawan yang tidak latihan dan beristirahat total tanpa ada aktivitas lain, tingkat kebugarannya akan mengalami penurunan rata-rata 10% setiap minggunya. Pada intinya, atlet tidak melakukan latihan akan mengalami penurunan kondisi fisik. Kemudian latihan terlalu banyak dan tidak terprogram juga akan mengalami overtraining. Untuk materi selanjutnya yaitu prinsip beban moderat atau tidak berlebihan. Keberhasilan latihan jangka panjang sangat ditentukan oleh pembebanan yang tidak berlebihan. Artinya, pembebanan harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan, pertumbuhan, dan perkembangan olahragawan sehingga beban latihan yang diberikan benar-benar tepat. Sebab bila beban latihan terlalu ringan, tidak akan mempunyai dampak terhadap peningkatan kualitas kemampuan fisik, psikis, dan keterampilan. Sebaliknya, bila beban terlalu berat, akan mengakibatkan cedera dan sakit. Keadaan yang sering dinamakan overtraining. Yang terakhir yaitu prinsip sistematik. Prinsip sistematik adalah teratur menurut sistemnya yang diatur dengan baik dengan dosis atau takaran dan skala prioritas dari sasaran latihan. Untuk itu, dosis atau takaran dan skala prioritas latihan harus diperhatikan selama dalam pelaksanaan latihan, sehingga akan membantu proses adaptasi dalam organ tubuh. Prinsip sistematik dapat dicapai dengan olahraga dengan prinsip FITT. FITT adalah frekuensi, intensity, time, dan type. Pertama, frekuensi olahraga dilakukan sebanyak 3-5 kali dalam seminggu. Kedua, intensity. Intensitas sedang, tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat. Dibuktikan dengan cara olahraga masih dapat berbicara lancar. Apabila saat berbicara terputus-putus, tandanya intensitasnya berlebihan. Ketiga, time atau durasi.
Time atau durasi diperlukan saat olahraga adalah 30-45 menit di luar pemanasan dan pendinginan. Keempat, yaitu type. Type olahraga yang benar adalah gerakannya ritmis, kontinu, dan melibatkan otot-otot besar, misalnya tungkai dan lengan. Sekian materi dari saya kembalikan ke Mas William. Baik, terima kasih buat teman-teman yang udah pemaparan materi. Mungkin itu cukup dari kami, kelompok 6. Kami mohon maaf bila banyak salah kata ataupun dari materi sendiri. Mungkin itu cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.